Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Kesempatan kali ini kita membahas atau mendengarkan satu ceramah dari seorang mantan muslim yang saat ini menyadari bahwa perbuatan baiknya, amal ibadahnya, sedekahnya tidak dapat melunasi satu dosa yang diperbuatnya. Semua kebaikan yang dilakukan itu tidak menjamin untuk bisa menghapus satu pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Contoh seperti Adam yang melanggar perintah Tuhan. Amal ibadahnya tidak bisa menghapus satu pelanggarannya. Maka demikianlah kehidupan umat manusia. Itu sebabnya kita membutuhkan yang namanya juru selamat. Mari teman-teman kita mendengarkan ceramah daripada mantan muslimah ini yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Berikut videonya. Salam semuanya, saya mau sharing tentang apa sih dosa itu. Ya, saya ilustrasikan seperti ini. Saya mau buat kue cake, saya mau beli semua bahan. Ada tepung, gula, margarin, telur, dan lain sebagainya. Dan semua bahan itu saya campurkan ke dalam satu wadah untuk di blender. Masuklah satu-satu bahan itu. Terakhir ada 10 telur. 9 telur semuanya bagus. Ternyata telur yang ke-10 busuk. Dan telur itu sudah tercampur ke semua adonan. Saya berpikir, mungkin hanya satu telur ini saja tidak merusak adonan yang lainnya. Sehingga saya tetap memanggang kue itu. Apa yang terjadi setelah kue itu matang? Ternyata mengeluarkan aroma yang tidak enak, mengeluarkan aroma yang busuk. Sehingga kue itu tidak layak untuk dimakan. Ternyata saudara, hanya satu telur yang busuk itu saja telah mencemarkan, merusak semua adonan kue itu. Begitu juga dosa. Hanya satu dosa saja telah mencemarkan kehidupan kita. Sehingga kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tidak layak untuk masuk surga. Tentu, untuk membersihkan kehidupan kita dari cemar dosa itu, harus ada satu pribadi. Pribadi yang kudus. Pribadi yang tidak bercacat dan tidak bercela. Hanya satu pribadi yang tidak bercacat dan tidak bercela yang kudus itu. Yaitu pribadi Allah itu sendiri. Di dalam firman Tuhan berkata di dalam Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang termasuk kita semuanya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab jika oleh, saya lanjutkan di ayat 17 sampai dengan 19. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Ayat selanjutnya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang yaitu Adam, ketidaktaatan Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang yaitu Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Dan kita terbebas dari dosa. Ya. Kita yang hidup di dalam Yesus Kristus telah dibenarkan dan layak untuk datang ke surga. Ya, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya. Dan apa yang dijelaskan oleh ibu ini sangat benar ya. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin bisa sempurna adanya ya. Tidak ada manusia yang sempurna selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka hanya melalui Tuhan Yesus Kristuslah kita bisa beroleh kehidupan kekal itu. Itu anugerah teman-teman sekalian. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tanpa terkecuali kita semua berdosa. Maka ada yang berkata kalau dosa kecil-kecilan kan tidak masalah. Saya nanti berbuat baik bisa menutupi pelanggaran saya itu. Itu tidaklah demikian. Seperti ilustrasi yang diberikannya tadi mengenai 10 telur yang akan dibuatkan adonan kue. Teman-teman, 9-nya bagus, tetapi satu telur yang busuk sudah terlanjur tercampur dengan ke-9-nya, maka yang akan terjadi itu telur itu pastinya tidak bagus lagi, bahkan aromanya pasti tidak bagus ya. Jadi kalau dipaksakan hal itu,
tentu saja akan menjadi jelek dan mungkin bisa jadi penyakit bagi orang yang memakannya. Demikian juga dosa kita. Mungkin kita menganggap bahwa kita sudah melakukan 9 kebaikan. Maka kalau satu pelanggaran kita lakukan itu tidak apa-apalah, itu hanya khilaf. Ingat sekali lagi, seperti disampaikan sempat saya bahas di awal, Adam itu cuma satu pelanggarannya teman-teman sekalian. Di mana dia melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah pengetahuan, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman itu. Tetapi dia tidak bisa menjaga itu bersama dengan istrinya Hawa, dan akhirnya mereka mengambilnya dan memakannya. Teman-teman sekalian, ketika mereka memakan itu, Tuhan menghukum mereka, ya, baik si ular dihukum, laki-laki dihukum, perempuan juga dihukum. Itu artinya bahwa sekecil apapun dosa yang dilakukan wajib dihukum oleh Tuhan. Jadi ada berkata, asal kita berbuat baik saja dosa kita diampuni. Mana ada begitu, ya? Kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan baik, amal ibadah, pemberian kita, sedekah kita. Itu kita tidak bisa gunakan hal itu untuk menyogok Tuhan. Oh Tuhan, saya sudah berikan ini yang terbaik, ini sudah, ya terima, selamatkan saya. Tuhan tidak membutuhkan itu. Yang Tuhan butuhkan adalah pertobatanmu, kesempurnaanmu. Pertanyaannya, kamu bisa sempurna dah? Manusia bisa menyempurnakan dirinya? Tentu saja tidak bisa. Maka kita membutuhkan yang namanya juru selamat. Di dalam Roma 5 ayat 19. Jadi ya, sama seperti dosa telah berkuasa melalui satu orang, yaitu Adam, teman-teman sekalian. Dan oleh dosa itulah menjalar kepada semua orang, walaupun tidak berbuat dosa secara yang sama seperti yang dilakukan oleh Adam, tetapi ya keinginan, tabiat untuk berbuat dosa itu sudah mendarah daging, dan itu pasti akan ada turun-temurun terhadap anak cucu daripada Adam sama Hawa. Itu sebabnya teman-teman sekalian, semua orang berbuat dosa. Artinya teman-teman sekalian, bahwa setiap orang tetap ada tabiat dosa dalam dirinya. Orang selalu cenderung untuk berbuat dosa. Maka kita tidak bisa sempurna. Maka kita harus membutuhkan juru selamat. Siapa juru selamatnya? Maka kita kembali kepada firman Allah yang hidup. Siapa dia? Yesus Kristus. Dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia, yang diam di antara manusia, dan dialah yang menjadi kurban sempurna bagi umat manusia. Ketika di dalam perjanjian lama, generasi selanjutnya dari Adam sama Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka yang harus mempersembahkan kurban, kambing domba harus disembelih untuk penghapusan dosa, penghapusan salah mereka kepada Tuhan Allah. Demikian juga turun-temurun sampai kepada nabi-nabi, teman-teman sekalian, selalu mempersembahkan kurban penghapus salah kepada Tuhan. Dan itu akan terus diulang-ulang. Karena itu tidak sempurna. Tuhan sendirilah yang menyempurnakannya dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus yang berani mengatakan ini. Cek para nabi sebelumnya tidak pernah mengatakan demikian. Teman-teman, juga anugerah keselamatan itu adalah karya Allah. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi itu pemberian Allah secara cuma-cuma kepada kamu. Karena begitu besar kasih Allah bagi kamu, maka Dia datang ke dunia untuk berinisiatif menyelamatkan Anda sendiri. Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan adalah manusia, bukan semut, bukanlah kucing, ya. Maka Tuhanlah jadi manusia karena sasaran utama untuk diselamatkan adalah manusia. Karena manusia sangat berharga di hadapan Allah, karena manusia itu seturut dengan gambar dan rupa Allah. Makanya dalam kekristenan kita bisa membayangkan tentang Tuhan kita. Punya mata, punya hidung, punya telinga, punya mulut. Walaupun di agama tetangga selalu katakan
kafirlah Kristen, kafir. Kenapa kalian menyamakan Tuhan dengan makhluknya ya? Padahal mereka tidak tahu bahwa dalam Alkitab sudah dijelaskan bahwa Allah itu ya sama dan serupa dengan ciptaannya, dengan manusia, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Terima kasih teman-teman sekalian. Biarlah video kali ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.